Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ittaqullah bittiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita taufiknya sehingga kita tidak merasa berat untuk beribadah kepada Allah. Sungguh tanpa taufik darinya tidak mungkin kaki kita melangkahkan ke arah ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi kita, Nabi Muhammad, yang telah memberikan keteladan, role model, uswah hasanah terbaik bagi seluruh umatnya, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari pembalasan. Di mimbar yang mulia ini, saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh jamaah yang hadir di masjid kita tercinta ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sebenar-benarnya adalah mentaatinya, tidak pernah membangkang perintahnya, mensyukurinya, tidak mengingkarinya, mengingatnya, dan tidak melupakannya. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan yang begitu sejarah, karena di bulan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Di bulan itulah manusia yang paling utama sejak dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Kondisi saat itu Rasulullah lahir adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Manusia saat itu berada dalam kebodohan. Dari segi tauhid, mereka menyembah berhala-berhala Lata dan Uzza. Dari segi intelektual, mereka bukanlah orang-orang yang intelek. Dari segi perilaku, sungguh perilaku mereka tidak bisa dijadikan contoh. Karena itu pantaslah masa tersebut disebut dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam masa kebobrokan moral itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Beliau lahir dari keluarga yang hidup pas-pasan, bukan dari keluarga kaya. Semua itu mengandung hikmah yang tinggi yang harus kita ketahui. Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagimu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Eksistensi Rasulullah yang lahir dari keluarga miskin sudah menjadi yatim dan hidup di tengah-tengah kebodohan umat ini yang akan menjadi pelita kita dalam berjuang di kehidupan fana ini. Seandainya Rasulullah lahir dari keluarga para raja, tentu rakyat jelata akan berkata bahwa Rasulullah sukses berdakwah karena beliau adalah seorang pangeran yang dididik dan dibesarkan dalam istana. Seandainya Rasulullah lahir dari keluarga yang kaya raya, niscaya orang akan menganggap kesuksesan Rasulullah adalah karena kekayaan orang tuanya. Seandainya Rasulullah lahir dari keluarga intelektual atau darah biru, niscaya masyarakat akan menganggap bahwa Rasulullah itu sukses karena keramat gantung, menggantungkan kepada nasabnya, menggantungkan kepada keturunannya. Keberadaan Rasulullah yang berasal dari keluarga sederhana, lahir dalam keadaan yatim, usia 6 tahun ibunya meninggal, usia 8 tahun kakeknya meninggal, dan beliau sendiri seorang yang ummi, menguatkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau senantiasa dalam bimbingan Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di masyarakat yang begitu kasar dan keras di belahan Arab sana. Namun beliau mengajarkan kelemah lembutan. Bahkan beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Ternyata pujian terhadap kemuliaan akhlak Nabi bukan hanya dari semua manusia, tetapi bahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah memuji seseorang, dia akan tetap terpuji meskipun seluruh alam semesta mencelanya. Dan sebaliknya, jika Allah mencela seseorang, maka dia akan tercela meskipun seluruh alam semesta memujinya. Dan Allah telah memuji Rasulullah, manusia pun memujinya. Bahkan sebelum diutus sebagai Rasul, masyarakat Arab sudah memberikan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Bukan hanya itu, tidak seorang tokoh pun yang biografinya ditulis secara lengkap sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi-sisi kehidupan Rasulullah dipotret dari segala aspek, bahkan bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana buang air kecil dan sebagainya, bisa kita pelajari lewat hadis-hadis dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, adakah seorang tokoh yang biografinya dituliskan begitu lengkap secara komprehensif, dan bukan hanya orang Islam yang mengakui Rasulullah,
tetapi orang barat pun juga mengakui ketokohannya. Bahkan dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di seluruh dunia sepanjang zaman, beliau ditempatkan di posisi yang pertama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang amat disayangkan di zaman sekarang adalah Rasulullah sudah tidak diidolakan oleh masyarakat kita. Anak-anak kita lebih mengidolakan para aktris Hollywood, Bollywood, ataupun artis-artis negeri kita sendiri. Mereka lebih mengidolakan pemain sepak bola, pemain tinju, artis Mandarin. Ini sangat berbahaya karena setiap orang akan meniru tokoh yang diidolakannya. Bagaimana jika seseorang tidak mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika mereka tidak lagi mengidolakan Rasulullah, maka kemungkinan besar dia akan tersesat, terutama jika yang mereka idolakan adalah orang-orang kafir atau public figure yang Kristen yang tidak elok akhlaknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah saja, inna Allah subhanahu wa ta'ala idza yunadi Mustafa sallallahu alaihi wasallam yunadi al-mursalin wal anbiya wal mursalin bismihil mujarrad. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil para nabi-nabi yang lain, para utusan-utusan yang lain, Allah memanggilnya dengan namanya. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Zakaria. Lakin idza yunadi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam lam yunadi bismihil mujarrad, lakin yunadi bil anbiya wal mursalin. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Inilah cara Allah menghargai, menghormati seorang pimpinan dunia, tokoh dunia yang saat ini seluruh dunia lagi berselawat kepadanya untuk mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita yang tersimpuh di sini, yang mentaati dan yang memenuhi undangan-undangannya untuk beribadah kepada Allah, duduk di masjidnya, kemudian kita bersama uhsyurna ala liwa'i tahti sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di bawah panji golongan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir jamaah salat Jumat ini mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam, wallahu yaqulu biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bi thawabihil 'azim wa zajarati wa iyyakum min 'adzabihil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.